Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita yaitu Nabiullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang semoga kita dapat diberikan syafaatnya di yaumul qiyamah kelak. Amin. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Apakah sehat semua? Alhamdulillahirabbil alamin, sehat semua ya. Bagus. Ini masih pagi juga, harusnya lebih semangat lagi. Ya. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran pada pertemuan pagi kali ini, sebaiknya kita absen dulu ya. Coba Bapak absen yang tidak hadir saja ya. Ya, cukup sebutkan saja yang tidak hadir itu siapa. Coba siapa? Hilmi. Hilmi kenapa tidak hadir? Ada yang tahu? Kenapa? Tidak diberikan saku sama ibunya. Aduh, ini anak-anak zaman sekarang ini. Ya, nanti yang teman-temannya nggak boleh ikut-ikut si Hilmi ya. Nah, nanti walaupun nggak dikasih saku, tetap berangkat sekolah. Sekolah itu penting. Demi masa depan kalian semua ya. Cuman Hilmi aja ya yang nggak hadir. Oh ya, nggak apa-apa. Dari 32 nggak hadir satu ya, jadilah nggak apa-apa. Ya, ini pertemuan kita pada pagi kali ini yaitu membuka bab baru ya anak-anak, yaitu tentang puasa sunnah. Nah, Bapak ini nanti akan menjelaskan dengan metode ceramah. Jadi nanti anak-anak sekalian bisa mendengarkan, bisa juga sekaligus meringkas apabila ada kata-kata Bapak yang cukup bermanfaat ataupun penting. Nah, gagasan pokoknya silahkan dicatat. Nanti kalau tidak pun tidak apa-apa. Nanti kita pertemuan selanjutnya kita akan lebih jelasnya, ini hanya untuk menambah untuk membekali kita sebelum kita terjun secara mendalam pada materi kita pada pagi hari ini. Puasa sunnah ya. Puasa sunnah adalah amalan untuk melengkapi ibadah kita. Amalan untuk melengkapi ibadah wajib, di mana selain puasa sunnah dapat meningkatkan derajat seseorang. Derajat seseorang menjadi wali Allah, apalagi lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasa itu berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata saum yang artinya menahan diri. Menahan diri dari sesuatu yang membatal puasa tentunya. Hawa nafsu, makan dan minum, bermaksiat. Nah, kemudian sampai sini ada yang paham nggak puasa sunnah itu? Puasa sunnah intinya menahan lapar ya. Puasa itu menahan lapar intinya. Dari terbit fajar sampai dengan terbenam matahari. Kemudian ada juga syarat sah puasa. Syarat sah puasa di sini adalah beragama Islam. Beragama Islam. Orang yang tidak Islam tidak wajib mengikuti puasa. Tentunya puasa Ramadan itu tidak boleh. Karena ini hanyalah ketentuan beragama Islam, berpuasa. Puasa sunnah adalah puasa yang tidak dianjurkan ya. Bukannya tidak dianjurkan. Puasa yang dianjurkan namun tidak berdosa jika dilakukan, namun berpahala bila dilakukan. Jadi keuntungan pribadi. Kemudian yang kedua yaitu mumayyiz. Dapat membedakan yang baik dan yang buruk. Coba anak-anak sekalian sudah tahu ya kan yang baik dan yang buruk? Nah iyalah, sudah besar ya kelas 2 SMP itu. Pasti bisa membedakan yang baik dan yang buruk. Yang ketiga yaitu bersih dari darah dan nifas. Nah ini untuk yang perempuan yang sudah haid. Nah ini bersih dari darah dan nifas. Yang melahirkan juga. Nah diingat-ingat ya yang perempuan ini ya. Bisa kalian catat ini, bisa. Kemudian syarat wajib puasa. Nah syarat wajib puasa itu tentunya yang pertama berakal. Nah, orang gila nggak mungkin berpuasa karena nggak mungkin maksud apa yang dilakukan. Yang kedua, balik. Nah, ada yang tahu balik apa? Ya, pintar sekali. Sudah dewasa. Nah, balik sudah dewasa. Sudah mulai, kalau dalam bahasa biologinya yaitu pubertas. Nah, puber, masa-masa puber. Yang laki-laki tumbuh jakun, perempuan pinggul melebar. Nah, itu ya.
Kemudian yang ketiga yaitu mampu berpuasa. Nah, jadi bagi seseorang yang mampu berpuasa itu bisa saja mengikuti puasa walaupun belum balik ataupun ya belum balik itu tidak apa-apa untuk belajar. Nah, tapi yang sudah balik dan sudah yang berakal tadi harus mampu. Kemudian rukun puasa. Rukun puasa itu niat yang ikhlas. Nah, kenapa niat yang ikhlas? Nah, niat yang ikhlas itu dengan hati yang tulus akan menyempurnakan ibadah kita. Nah, adapun dalam puasa sunnah, niat yang dilakukan itu bisa setelah terbit fajar ataupun sebelum. Jadi ketika kita bangun pagi, kita belum makan dan minum, melihat di meja tidak ada makanan atau minuman, nah, kita boleh meniatkan diri kita untuk melakukan puasa. Nah, kebetulan kita ini hari Senin, karena kita belum sarapan, belum minum, nah kita pengen puasa Senin Kamis, bisa kita melakukan puasa Senin Kamis. Berdepatan dengan Ayyamul Bid, bisa kita puasa Ayyamul Bid itu 13, 14, 15 setiap bulan, ya pertengahan bulan itu. Nah, bisa kita niatkan. Tidak harus dari awal, dari sebelum terbit fajar itu bisa. Kemudian yang kedua yaitu menahan diri dari hal yang membatalkan puasa. Nah, rukun puasa itu ya. Yang kedua, menahan diri dari hal yang membatalkan puasa. Ya, tentunya dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Nah, tadi makan dan minum, bermaksiat, ya, menahan hawa nafsu. Jadi selama berpuasa tidak boleh ya. Nah, walaupun nanti sudah terbenam ya tetap saja tidak boleh. Kita karena sudah belajar waktu saat puasa. Jadi waktu terbenam kita harus lebih mengerti. Kemudian yang berikutnya hal yang membatalkan puasa. Nah, ada yang tahu membatalkan puasa? Apa tadi? Makan dan minum. Yang pertama itu tentunya makan dan minum itu pasti batal puasanya. Apabila disengaja tapi kalau tidak sengaja, misalnya nah si Haikal kamu ke dapur, lupa kalau lagi puasa. Kemudian makan, kenyang. Nah, terus baru ingat. Nah, itu nggak batal puasanya. Tapi ketika ingatnya waktu proses makan, nah langsung dibuang ya, langsung dimuntahkan, kemudian melanjutkan puasa. Kalau misalnya serat, nah serat ya udah ditahan, nah salahnya aja lupa. Nah, kemudian yang kedua menahan diri, yang ketiga, oh enggak ada yang cuma dua, maaf. Nah berikutnya, oh iya ada muntah yang dibuat-buat. Nah, muntah yang dibuat-buat. Jadi ketika kita berpuasa tidak boleh muntah yang dibuat-buat. Seperti memasukkan jari ke mulut. Nah, itu kan bisa muntah, batal puasanya. Nah, itu batal. Kalau muntah tidak disengaja tidak apa-apa, tetap dilanjutkan puasanya. Nah, yang ketiga yaitu keluar darah haid ataupun nifas bagi perempuan ya. Jadi kalau perempuan ketika menstruasi nah tidak boleh berpuasa karena dalam keadaan tidak suci. Tetapi tetap boleh untuk melakukan ibadah yang lain, berzikir, mengingat Allah ya. Yang membatalkan puasa yaitu sakit jiwa, gila. Nah, itu tentu tadi karena tidak memasuki syarat sah berpuasa. Sunnah dalam berpuasa. Nah, sunnah dalam berpuasa yaitu berdoa ketika berbuka puasa. Jadi kita kalau berbuka puasa jangan langsung Allahu Akbar langsung makan. Enggak, kita harus berdoa dulu ya. Nah, coba biasakan ini ya, yang gemuk-gemuk ini. Nah, kemudian memperbanyak sedekah. Kita anak-anak boleh nggak bersedekah? Sangat boleh. Ya, kalau kita punya uang lebih, uang saku yang lebih, boleh kita sedekahkan kepada temannya. Nah, itu traktir teman itu juga sedekah ya. Nah, langsung minta sedekah semua nanti. Nah, santai ya.
Kemudian yang ketiga, sholat malam. Nah, ini sholat malam. Coba, ini yang sering sholat malam ini siapa? Wih, sebagian ya, sebagian kelas ini. Hebat. Nah, coba yang lain kalau bisa sholat malam ya, mengikuti teman-teman yang lain. Nah, kemudian yang terakhir yaitu membaca Al-Quran, memperbanyak bacaan Quran. Nah, ini akan menjadi apa? Penyempurna puasa ya. Kemudian yang berikutnya itu hal-hal yang mengurangi pahala puasa. Nah, adapun yang menyempurnakan puasa, adapun yang tidak yang mengurangi pahala puasa atau tidak sempurna dalam berpuasa. Yang pertama yaitu membicarakan keburukan orang lain atau ghibah. Nah, ini anak-anak sekalian nggak boleh ya cerita teman yang lain keburukannya temannya. Nah, kita harus menutupi. Bagaimana caranya? Walaupun kita tahu, cukup kita yang tahu. Cukup kita yang tahu dan Allah Subhanahu wa taala itu tidak tidur. Nah, jadi jangan ikut-ikutan membicarakan keburukannya, kasihan ya. Emang kita mau dibicarakan keburukannya kepada orang lain kan? Tentunya tidak. Yang kedua, berbohong. Nah, coba ini yang sering berbohong siapa? Yang sering ke kantin beli gorengan 3, bayarnya 1. Beli gorengan 5, bayarnya cuma 1. Kadang-kadang nggak bayar sekaligus, nggak bayar malahan. Nah, ini ya harus. Oh iya, kalau berpuasa nggak beli gorengan ya, lupa saya. Nah, intinya dia berbohong. Disuruh ibunya beli ke warung, harga gula harganya 13.000, bilangnya 20.000. Nah, itu nggak boleh ya. Itu puasanya nggak sempurna. Orang berpuasa itu harus menjauhi hal-hal seperti itu. Yang ketiga, memfitnah. Nah, memfitnah seseorang, nah, tentunya tidak boleh. Memfitnah, oh dia mencuri. Nah, tidak boleh kita kalau tidak ada bukti ataupun fakta itu tidak boleh memfitnah seseorang secara zahir. Nah, di depannya. Cukup kita yang tahu, apabila belum ada fakta, cukup kita simpan sampai dengan sesuatu itu terbuka dengan sendirinya. Yang tiga, mencaci maki orang lain. Nah, coba ini. Yang sering mencaci maki temannya dengan sebutan bapaknya ini nggak boleh ya, jangan diulangin lagi. Kalau memang bapaknya dia namanya si Fauzi, bapaknya namanya Paijo, ya panggil aja dia Fauzi. Jangan panggil nama bapaknya ya. Itu tidak baik. Nah, Bapak ingatkan cukup sekali ini loh. Kalau sekali lagi kayak gitu, akan Bapak hukum kalau Bapak tahu. Hati-hati kalian ini ya. Kemudian hari yang diharamkan untuk berpuasa. Nah, ini hari yang diharamkan ya. Ini kita mengulas saja dulu ya. Sebelum kita masuk ke lebih dalam nanti ya. Tentang puasa-puasa sunnahnya nanti ya. Macam-macamnya ya. Kita harus tahu dulu bagaimana puasa itu. Nah, hari-hari yang diharamkan untuk berpuasa. Yang pertama, Hari Raya Idul Fitri. Nah, jadi saat Hari Raya, itu tidak boleh berpuasa. Hari Raya Idul Fitri itu 1 Syawal. Tapi ketika 2 Syawal, 3, 4, 5, 6, itu boleh kalian berpuasa. Nah, kemudian Hari Raya Idul Adha. Nah, Hari Raya Idul Adha itu juga tidak boleh berpuasa. Kemudian Hari Tasyrik, 11, 12, 13 Zulhijjah. Nah, itu tidak boleh untuk berpuasa. Tasyrik ya. Karena nanti ada puasa sebelumnya, itu ada puasanya. Hikmah berpuasa. Ya, hikmahnya ini, hikmah dari kita berpuasa. Apa yang kita dapat? Nah, tentunya meningkatkan iman dan takwa. Nah, ketika kita berpuasa, kita akan semakin merasa beriman dan takwa kita akan semakin jelas kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi dapat disadari secara masing-masing ya. Nah, yang kedua, mendorong agar selalu bersyukur. Nah, kenapa kita bersyukur? Karena orang berpuasa itu kita bisa merasakan rasa lapar dari saudara-saudara kita yang memang susah makan, tidak dengan berpuasa itu tidak makan. Nah, jadi kita bisa merasakan. Jadi kita bersyukur kita sudah makan dengan keadaan seperti ini, kita itu sudah cukup baik. Nah, Allah itu memberikan rezeki kita sudah sangat baik sekali. Nah, makanya kita harus bersyukur sangat ya. Kemudian yang ketiga, menambah solidaritas kepada fakir miskin. Nah, itu tadi bersedekah tadi kan, kita menambah solidaritas.
merasakan pokoknya ya, saling merasakan. Melatih kesabaran. Nah, saat berpuasa itu kita sabar. Oh, buka masih 8 jam lagi, sabar. Oh, dia nakal banget. Ya udah sabar, nggak usah marah, menahan amarah. Melihat keburukan orang lain, kita tahan, sabar. Nah, itu. Jadi melatih kesabaran ya. Yang berikutnya yaitu dapat mengendalikan hawa nafsu. Nah, ketika kita berpuasa, insya Allah kita bisa mengendalikan hawa nafsu. Ya, bagaimana caranya? Kita harus kuat. Ya. Yang berikutnya yaitu mendidik diri agar bersifat sidik. Nah, sidik jujur. Jadi kalau kita jujur, insya Allah ya kita akan selalu baik ke depannya. Dipercaya orang. Menjadi lebih sehat. Nah, yang terakhir menjadi lebih sehat. Orang berpuasa itu menjadi lebih sehat karena dia tidak sembarangan memasukkan makanan ke dalam perutnya ya. Jadi sehat sekali. Ya, jadi bisa kalian bedakan ya. Bapak sendiri ya merasakan saat sering berpuasa itu tubuh kita tuh rasanya lebih sehat, tidak sering sakit perut. Nah, coba kalian rasakan sendiri. Nah, kemudian yang terakhir, nah ini baru kita masuk ke dalam macam-macam puasa. Nah, macam-macam puasa, ya, yang pertama yaitu puasa sunnah, puasa sunnah Senin dan Kamis. Nah, puasa sunnah Senin dan Kamis ini adalah puasa yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Nah, dalam puasa ini diriwayatkan dari hadis riwayat Abu Daud yang berbunyi, artinya pada hadis ini dari Aisyah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad SAW memilih waktu puasa pada hari Senin dan hari Kamis. Hadis riwayat Abu Daud. Pada hadis lain, hadis sahih yang menerangkan bahwa Nabi SAW mentingkan untuk melakukannya. Sabdanya, amal-amal perbuatan dilaporkan kepada hari Senin dan hari Kamis. Maka aku senang bila amalku dilaporkan dalam keadaan aku sedang berpuasa. Maksudnya dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun di bawahnya amal-amal tersebut oleh amal-amal tersebut oleh malaikat adalah satu kali malam dan satu kali siang. Dan tentang di bawahnya pada bulan Sya'ban adalah dibelokkan pada pengertian di bawahnya amal 1 tahun secara keseluruhan. Puasa hari Senin lebih afdal daripada Kamis karena adanya kekhususan yang banyak dikemukakan oleh para ulama. Nah, puasa Senin Kamis ya. Puasa Senin dan Kamis itu sangat baik dilakukan karena Rasulullah SAW sendiri yang memerintahkan. Yang kedua yaitu puasa hari Arafah. Nah, puasa hari Arafah yaitu 9 Zulhijjah. Nah, ini tadi ya yang tidak boleh di hari tasyrik, ada hari Arafah ya. Bagi yang tidak sedang haji tentunya, yang haji ya tidak berpuasa karena capek ya. Melakukan ya berpuasa juga tidak apa-apa. Tidak menutup kemungkinan sepertinya, tapi setahu saya tidak berpuasa. Boleh nanti saya lebih di dalam pelajari tentang itu agar kita bisa tahu apakah boleh berpuasa atau tidak bagi yang boleh haji. Tidak disunahkan malahan ya. Di sini dijelaskan bahwa orang yang sedang haji puasa itu tidak disunahkan. Sebagaimana diterangkan. Nah, ini ada hadisnya. Abi Qatadah Nabi SAW bersabda, tiadalah hari-hari paling banyak Allah membebaskan hambanya dari api neraka selain hari Arafah. Hadis riwayat Muslim. Hukum puasa ini ada sunnah muakkad. Dosa yang dilebur adalah dosa-dosa kecil yang tidak ada sangkut pautnya dengan hak-hak Adam. Sebab dosa besar bisa dilebur hanya dengan bertaubat yang sah, sedangkan Adam terserah pada kerelaan yang bersangkutan sendiri. Jikalau tak punya dosa kecil, maka kebijakan-kebijakan akan ditambah. Nah, dapat kita ketahui di situ ya. Kemudian berikutnya yaitu puasa 3 hari setiap bulan ataupun ayyamul bid. Nah,
13, 14, 15. Tapi bila dilaksanakan pada hari Senin, hari-hari selain hari-hari tersebut dipandang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Abu Dzar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Hai Abu Dzar, apabila engkau hendak puasa 3 hari dalam sebulan, hendaknya engkau puasa pada hari 13, 14, dan 15." Hadis riwayat Ahmad dan Nasai. Nah, itu ya. Jadi Ayyamul Bid itu bisa dilakukan pada tanggal 13, 14, dan 15. Nah, yang telah dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian puasa berikutnya yaitu puasa Asyura. Nah, Asyura tadi 10 Muharram. Sesuai dengan hadis Nabi berikut yaitu dari Abi Qatadah, Rasulullah SAW bersabda, puasa hari Asyura itu menghapuskan dosa 1 tahun yang telah lalu. Hadis riwayat Muslim. Nah, jadi puasa Asyura ini bisa menghapuskan dosa puasa 1 tahun yang dosa kita 1 tahun yang lalu ya. Adapun berikutnya itu puasa bulan Sya'ban. Nah, puasa bulan Sya'ban bisa kita lakukan. Ini hadisnya yaitu dari Aisyah berkata, Nabi tidak berpuasa lebih banyak selain daripada bulan Sya'ban. Hadis riwayat Al-Hamsyah. Nah, Rasulullah sendiri ini memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Nah, boleh kita ikuti dengan adanya. Yang penting sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Ya, demikianlah yang bisa Bapak sampaikan ya. Bisa diingat-ingat apa yang Bapak sampaikan tadi. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.